Genius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 521-525. Otak Suemen hampir hancur pada saat itu. Dia tahu bahwa dia benar-benar terekspos. Menghadapi Jericho Lee yang pembunuh, dia tidak berani melawan sama sekali, tetapi keluar dengan wajah pucat dan kepala kaku. Dia berpikir cepat tentang penanggulangan di benaknya, dan dengan cepat berkata, "Halo. Saya lewat. Apa yang bisa saya bantu?" Alis pedang Jericho Lee terangkat. Orang ini sangat menarik. Saat ini, dia berpura-pura bodoh. Apakah dia bodoh? Atau apakah orang ini mengira dia tidak tahu siapa dirinya? Apakah keluarga Sue begitu bodoh? Pikirkan baik-baik dan pikir aku akan dibodohi. Jericho Lee mencibir di sudut mulutnya. Wajah pria Sue membeku. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saat ini, masih ingin bermain trik. Seringai Jericho Lee di sudut mulutnya membesar. Dia menghunus pedangnya dengan punggung tangannya dan mengarahkannya ke sisi lain. Saya minta maaf. Suara pedang membelah udara dan cahaya dingin membuat rambut pria Sue berdiri tegak, dan pori-porinya langsung terbuka. Dia ketakutan. Tidak, jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Wajah Jericho Lee tanpa ekspresi, dan tidak ada emosi di matanya yang dingin. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menjaga pedangnya tetap kuat. Tidak. Pria Sue berteriak dengan getir. Jericho Lee tidak goyah sama sekali. Dia menebas pedangnya. Ketika hendak jatuh ke kepala Suemen, tiba-tiba terdengar teriakan, "Tinggalkan orang di bawah pedang." Mendengar suaranya, Jericho Lee sedikit terkejut. Alisnya berkerut dan pembuat onar lainnya datang. Suara ini itu Sue Kuang. Pria Sue, yang mengira dia akan mati, tiba-tiba muncul sentuhan ekstasi di wajahnya setelah mendengar suara itu. Besar. Dia terselamatkan. Bersenandung. Jericho Lee menyeringai di sudut mulutnya dan pedangnya bersinar. Puff. Cahaya darah tiba-tiba muncul, ekspresi wajah pria Sue terpaku di tempat, tubuhnya gemetar, matanya melebar karena takjub, dan dia pingsan. Pada saat kematiannya, dia bahkan tidak bereaksi. Mengapa Jericho Lee mengabaikannya sepenuhnya ketika seseorang menghentikannya? Dong. Tubuh Sue Kuang jatuh ke dalam genangan darah. Jericho Lee memandangi tubuhnya dengan ekspresi di wajahnya. Tidak ada gejolak di hatinya. Ketika Sue Kuang dan yang lainnya bergegas, mereka melihat tubuh Suemen tergeletak di tanah. Wajahnya agak jelek. Kamu membunuhnya. Jericho Lee perlahan mengambil kembali pedangnya, acuh tak acuh. Sue Kuang mengepalkan tinjunya, matanya terbakar amarah. Melihat mayat di tanah, Sue Kai mengenali Suemen dan berkata dengan marah, "Kami telah memintamu untuk berhenti. Mengapa kamu ingin membunuhnya? Hentikan ketika kamu mengatakan hentikan. Mengapa saya harus mendengarkan Anda?" Jericho Lee hampir tertawa. Siapa orang-orang ini? Mengapa dia menganggap serius apa yang mereka katakan? Sue Kai tercekat dan tersipu, dia keluarga Sue. Oh, apakah itu benar? Pedang Jericho Lee berkilat dan menunjuk ke arah Sue Kai, "Kenapa kamu ingin mati?" Kelopak mata Sue Kai melonjak liar, menatap Jericho Lee, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur ketakutan, apa yang harus dilakukan? Yang ingin kamu lakukan? Jika kamu ingin membalas pemborosan ini, kamu bisa melepaskannya sekarang. Saya tidak keberatan mengirim Anda ke bawah untuk menemani mereka. Jika tidak, keluar dari sini. Nada suara Jericho Lee begitu dalam hingga seolah-olah dia sedang membicarakan hal-hal sepele. Nada suaranya membuat keluarga Sue marah, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka tahu betul kekuatan Jericho Lee. Tidak baik bagi mereka untuk berkonflik dengan Jericho Lee. Untuk mengingatkanmu, jika kamu menjadi seperti orang bodoh ini lagi, aku tidak keberatan membiarkan keluarga Sue menghilang dari dunia. Meninggalkan beberapa kata dingin, tubuh Jericho Lee melintas dan menghilang di tempat yang sama. Ho! Hembusan angin bertiup, tidak ada seorang pun di jalanan yang dingin, hati orang-orang memancarkan dinginnya musim dingin, seperti jatuh ke dalam gua es. Setelah sekian lama, Sue Kuang menoleh ke arah bawahannya dengan wajah muram dan berkata, "Temukan untukku. Cepat cari tahu batunya, ya." Tak lama kemudian beberapa anak buahnya menemukan mayat Sue Si di gang. Ketika Sue Kuang melihat tubuh Sue Si yang diinjak-injak dan diledakkan, dan wajahnya sangat menyedihkan, dia hampir pingsan. Sue Kai sangat ketakutan hingga kakinya melunak dan jatuh ke tanah, bagaimana ini bisa terjadi? Sue Si meninggal dalam keadaan yang agak menyedihkan. Adegan ini berdampak besar pada Sue Kai. Dia tidak menyangka Sue Si akan berakhir seperti ini setelah dia melarikan diri dari keluarga Sue. Lagi pula, mereka datang terlambat. Sue Kuang mengepalkan tinjunya dan seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya hampir bengkok karena marah, tapi dia tidak bisa membalas dendam. Dia tidak buta. Dia mengetahui tubuh pria lain yang tergeletak di tanah, Sue Hua. Sialan. Pasti pria Sue yang menghasut kakak laki-lakinya. Sue Kai mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Hahaha. Sue Kuang tertawa sedih, dan ekspresinya sedikit galak. Lagi pula, itu salah kakakmu sendiri. Aku sudah memperingatkannya berkali-kali sehingga dia tidak menganggapnya serius.
Bagaimanapun juga, dia membayar kebodohannya. Awalnya, dia khawatir Suesi akan membuat kesalahan karena kekeraskepalaannya. Sebagai seorang hasilnya, hal terakhir yang ingin dilihatnya terjadi. Tuan, masih ada mayat di sini. Mereka segera menemukan mayat lain. Seharusnya itu adalah pembantu Xiaoxi. Mereka semua sudah mati. Mari kita bersihkan mereka. Sue Kuang frustrasi. Sekarang semua orang sudah mati, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Sue Kai mengepalkan tinjunya, dan kebencian yang kuat melonjak di dalam hatinya. Ayah. Kami akan membalaskan dendam kakak. Pop. Begitu suaranya turun, Sue Kuang menamparnya dan menatapnya dengan dingin. Ayah, mengapa kamu memukulku? Sue Kai penuh dengan keluhan. Apakah kamu ingin berakhir seperti kakakmu? Sue gila dan dingin. Aku memperingatkanmu untuk melepaskan gagasan balas dendam sesegera mungkin. Dari awal sampai akhir, kamulah yang melakukan kesalahan lebih dulu. Selain itu, mustahil bagi keluarga Sue untuk membalas dendam. Lebih baik Xiaoxi mati sendirian daripada semua Sue. Sue Kuang hanya benci karena dia tidak menjaga Suesi dengan baik, jika tidak, tragedi seperti itu tidak akan terjadi. Tapi Suesi melarikan diri dari rumahnya. Saya khawatir meskipun mereka menatapnya 24 jam sehari, mereka mungkin tidak dapat melihatnya. Hati Sue Kai sedih, giginya patah dan menelan, aku tahu. Sue Kuang menghela nafas lama, aku tahu kamu sedang tidak enak badan. Kamu tidak punya nyali untuk membalaskan dendam Xiaoxi. Kenapa menurutku tidak? Tapi bukan dia yang salah, tapi kita. Jika Xiaoxi tidak meminta masalah sejak awal, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Terlebih lagi, keluarga Sue tidak bisa memprovokasi dia sama sekali. Ini adalah kesedihan terbesar di dunia. Kembalilah dan bersinarlah matamu. Adikmu sudah meninggal. Kamu tidak boleh mengalami kecelakaan lagi. Kecuali Suemen, anak haram, Sue Kuang hanya memiliki 2 anak laki-laki. Sekarang Suesi sudah meninggal, hanya Sue Kai yang tersisa. Jika Sue Kai memiliki kelebihan dan kekurangan lagi, Sue Kuang akan mati. Bab 522 Keluarga Awan. Kak, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Jangan kaget. Berita apa? Sangat misterius. Wajah Yun Yun menunjukkan rasa ingin tahu dan mengambil kembali pedangnya. Lihatlah wajah bahagiamu, kabar baiknya apa? Ini bukan kabar baik, tapi bukan kabar buruk bagi kami. Yunya tersenyum. Yun Yun melambaikan tangannya, baiklah, jangan main-main. Berita apa yang ingin kamu sampaikan kepadaku, dengar, kamu khawatir. Aku baru saja mendapat kabar bahwa Suesi sudah mati. Kata suara tenggelam di tebing awan. Ucapan Bao, sajak awan pada awalnya terkejut, tetapi tidak menunjukkan betapa terkejutnya warna di wajahnya, sebaliknya tampak sangat tenang, sepertinya sudah lama mengharapkan hal seperti itu. Kenapa? Kakak perempuan, aku tidak terkejut melihat wajahmu. Apakah menurut Anda dia akan mati? Yunya berkedip kaget. Yun Yun terkekeh dan memberinya tatapan pucat. Jika kamu tidak salah, Tuan Li yang membunuhnya, bukan? Ya. Kakak perempuan, saya belum mengatakan itu. Bagaimana kamu menebaknya, kakak perempuan? Yunya semakin penasaran. Tentu saja, Suesi itu benar-benar bodoh. Yun Yun menggelengkan kepalanya. Kakak, kamu belum menjawab pertanyaanku. Bagaimana kamu menebaknya? Tebing awan tidak bergantung pada tidak menggores tanah untuk bertanya. Kamu bahkan tidak bisa menebaknya. Apa yang biasanya Anda pelajari? Tidak ada perbaikan sama sekali, Yun Yun menatap adiknya, membuka bibirnya dan menjelaskan, hari itu, pada upacara pembukaan, Suesi bentrok dengan Li Ye karena dia adalah tuan muda dari keluarga Sue, dan berbicara kasar kepada Li Ye, tapi dia diberi pelajaran. Ia pun membuat keributan besar dan diusir dari upacara pembukaan oleh Ye. Dengan kepribadian Suesi yang berpikiran sempit dan arogan, dia akan mencoba segala cara untuk membalas Li Ye tanpa mengetahui identitas aslinya. Begitulah, Yunya tiba-tiba menyadari, tetapi segera memikirkan sebuah pertanyaan, tapi tidak peduli betapa bodohnya Suesi, apakah Sue sangat bodoh. Sue Kuang seharusnya menyelidiki detail Li Ye. Selama dia mengetahui detail identitas Li Ye, dia pasti akan berusaha mencegah Suesi menemukan masalah Li Ye. Apakah kamu pikir aku tidak memikirkan hal itu? Alis Yun Yun menekuk, orang mati seharusnya lebih dari Suesi ya? Ya, ada 4. Salah satunya, Suemen, dikatakan sebagai anak haram Sue Kuang. Apa masalahnya? Apakah itu ada hubungannya dengan dia? Awan Cliff Leng. Tentu saja. Tidakkah menurutmu penampilan Suemen terlalu aneh? Cloud Cliff Zeng Zeng, garuk telinga hingga pipi, wajah yang sulit dimengerti, apakah tidak ada yang salah? Saya tidak bisa melihatnya. Lihatlah kebodohanmu. Yun Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengkritik dan menyerangnya, dan berkata, pikirkanlah. Suemen adalah anak haram Sue Kuang. Dari segi identitas, dia seharusnya menjadi penguasa keluarga Sue, tapi kenyataannya. Kudengar dia bahkan bukan pelayan di keluarga Sue. Seseorang yang seharusnya menjadi tuan muda tetapi menjadi pelayan pasti akan menjadi tidak seimbang. Dia pasti akan berusaha merampas semua miliknya. Maksudmu dia menemukan Suesi dan menghasutnya untuk menemukan Jericho Lee. Yunya mengerti maksudnya. Salah. Sajak awan menamparkan di masa lalu, tengkorak babi, kemampuan pemahamannya buruk.
Manusia Sue seharusnya menginginkan Suesi dan Sue Kai mati. Dia hanya memanfaatkan keinginan Suesi untuk membalas dendam. Suesi baru saja jatuh ke dalam perangkapnya dan diperhitungkan. Dia tidak mengetahuinya. Dia tertembak dan mengira dia bisa membalas dendam. Setelah mendengar hal tersebut, Yunya akhirnya menjawab, aku mengerti saat kamu mengatakan itu. Suesi berpikiran sempit dan sombong, jadi mudah bagi orang lain untuk menyusulnya begitu mereka menggunakan provokasi. Tampaknya Suemen seharusnya mengatakan banyak hal untuk merangsangnya, dan membiarkannya mengabaikan hidupnya. Sue Kuang tidak bisa mengendalikannya. Itulah situasinya. Hanya dapat dikatakan bahwa bukan Tuan Li yang membunuh Suesi, melainkan hantu internal. Pada saat sebelum Suesi meninggal, Suemen adalah saudara yang baik yang membantunya. Dia tidak memperlakukan Suemen sebagai penjahat. Bukankah itu normal? Jika aku jadi kamu, aku akan selalu dikenang seumur hidupku, dan aku akan dipanggil ke pintu. Saya yakin saya tidak akan meninggalkan kehidupan pihak lain, atau bahkan membunuhnya. Yunya merasa bahwa dia mungkin lebih baik daripada Tuan Li dalam situasi yang sama. Mata Yun Yun berbinar dan berkata, jangan ikut campur dalam masalah ini. Keluarga Sui harus mendapat peringatan paling menyakitkan kali ini. Mereka tidak akan menyusahkan Tuan Li di masa depan. Kita harus berusaha sebaik mungkin menjaga hubungan baik dengan Tuan Li. Kita tidak bisa memiliki hubungan yang buruk. Aku tahu. Yunya mengangguk dengan berat. Pusat Medis Suande. Jericho Lee telah mengikuti Chang Suande untuk mempelajari keterampilan medis baru akhir-akhir ini. Sejak akhir masa magangnya di panti pijat, keterampilan medisnya dalam pencangkokan tulang telah meningkat dengan pesat, dan dia sudah bisa mandiri sepenuhnya. Sore ini, seorang tamu tak terduga datang ke rumah sakit. Kenapa? Direktur Yang, mengapa kamu ada di sini? Jericho Lee sangat terkejut melihat pengunjung itu, yaitu Yang Ping, Direktur Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok Luzu. Jericho Lee, kamu di mana? Yang Ping melihatnya dengan senyuman di wajahnya. Direktur Yang, apa yang kamu lakukan di sini? Jericho Lee bertanya sambil tersenyum. Aku ada hubungannya dengan tuanmu. Apakah tuanmu ada di sini? Ya, dia harus istirahat di aula dalam. Aku akan meneleponnya. Jericho Lee berbalik dan memasuki aula dalam. Tuan, direktur yang dari Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok datang menemui Anda. Chang Suande berjalan keluar dari aula dalam dan melihat Yang Ping dengan senyuman di wajahnya. Bagaimana direktur yang bisa datang ke sini ketika dia punya waktu? Tamu langka. Nada ini, mendengarkan Yang Ping sedikit tak berdaya, Tuan Chang, jangan menggodaku, tamu yang langka, aku orang tua biasa yang jahat. Jika Anda bos yang buruk, maka saya sudah berada di bawah. Chang Suande memutar matanya dan berkata, saya tidak ingin banyak bicara. Saya hanya ingin berbicara tentang karakter Anda. Biasanya Anda tidak perlu pergi ke aula 3 harta karun. Penting untuk datang kepada saya, bukan? Bukan. Selama aku bisa membantu, aku tidak akan menolak. Yang Ping merasa malu, dengarkan maksudmu, aku harus punya sesuatu untuk datang kepadamu. Kenapa kamu tidak datang ke sini untuk meniup angin? Lihat pemandangannya. Jangan bilang kamu di sini untuk menemui teman lamaku. Aku tidak percaya itu. Chang Suande menghina. Yang Ping terdiam. Dia menyadari bahwa lelaki tua itu sangat sulit untuk dibodohi, jadi dia melambaikan tangannya tanpa daya. Yah, sejujurnya, ada yang salah denganmu. Dengar, aku tahu ini seperti ini. Begitu kamu mengerut, aku tahu apa yang kamu tarik, canda Chang Suande. Wajah Yang Ping menjadi hitam dan matanya menjadi putih. Lihat apa yang kamu katakan, itu tidak menyenangkan sama sekali. Bab 523. Hentikan omong kosongmu dan mulai berbisnis. Chang Suande sangat tidak sabar. Batuk. Yang Ping berdeham dan berkata, baiklah, ada 2 dokter pengobatan Tiongkok di bagian rawat jalan Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok yang baru-baru ini meminta cuti. Diperlukan setidaknya 3 atau 4 bulan untuk menyelesaikannya. Kembalilah. Dokter lain di bagian rawat jalan terlalu sibuk untuk menggantikan tenaga dari departemen lain untuk sementara waktu. Bagian rawat jalan ini adalah departemen yang sangat penting. Tidak mungkin menjadi dokter tanpa dokter tua pengobatan tradisional Tiongkok yang dihormati. Chang Suande, seorang lelaki tua, segera menjawab, jadi kamu memukulku, bukan? Ingin aku pergi ke klinikmu. Wajah Yang Ping penuh dengan senyum menyanjung, dan nadanya menyanjung, Tuan Chang, Anda sangat dihormati, sangat terampil, dan baik hati. Anda sangat cocok menjadi dokter di masa lalu. Jangan berbicara terlalu baik. Chang Suande mengalihkan pandangannya dan berkata, apakah menurutmu jika kamu memujiku begitu keras, aku akan setuju? Jangan lupa, aku sedang mengasingkan diri sekarang. Jika kamu ingin mengucapkan beberapa patah kata, biarkan dia keluar. Gunung ke Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok. Ide yang sangat bagus. Yang Ping menunjukkan ekspresi malu. Dia juga tahu bahwa permintaannya agak berlebihan, tetapi dia tidak bisa menahannya. Kecuali Chang Suande, dia tidak bisa, untuk sementara waktu tidak menemukan orang yang cocok. Jadi dia terus menyanjung dengan wajah malu-malu, Tuan Chang, membosankan bagimu untuk mengatakannya. Memang benar kamu sekarang dalam keadaan terpencil, tapi bukankah menjadi masalah untuk tinggal di kota selama 2 hari? Tidak. Tidak ada Chang Suande yang langsung menolak. Tuan Chang ini. Tidak.
Tidak ada gunanya berbicara begitu baik. Apakah menurut Anda saya akan begitu mudah tertipu? Jika Anda tidak memiliki cukup staf, Anda dapat pergi ke rumah sakit lain untuk pindah. Dengan kontak Anda di rumah sakit TCM, tidak apa-apa pergi ke dokter TCM yang sudah pensiun. Tidak perlu mencari tulang lama saya. Chang Xuande tidak akan mudah untuk masuk. Kapan dia bodoh? Rumah sakit pengobatan Tiongkok benar-benar tidak dapat menemukan orang yang tepat. Saya hanya tidak ingin menghabiskan waktu mencarinya. Jika saya memang ingin menghabiskan waktu mencarinya, saya pasti bisa menemukan banyak orang yang cocok. Saya khawatir alasan mengapa rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok berfokus padanya adalah karena dia adalah seorang dokter suci. Dia menyukai keterampilan medisnya dan ingin merencanakan sesuatu darinya. Dia bukan orang bodoh. Yang Ping menunjukkan ekspresi malu. Tidak. Chang Xuande menolak. Dia sangat marah sehingga dia meniup janggutnya dan melotot, datang dan undang seseorang, lalu dia mengirimmu, direktur. Di mana dia Long Yan? Dia tidak datang ke sini secara langsung, dan dia juga ingin mengundang saya. Aku tidak mau ikhlas. Aku harus jadi siapa? Bukannya dia akan mengambil keputusan, tapi hanya ada satu atau dua orang di rumah sakit yang memiliki hubungan baik dengannya. He Long Yan bukan salah satu dari mereka. Terlebih lagi, sebagai salah satu dari 12 tabib suci, setiap gerakannya tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga reputasi dan status para tabib suci. Jika dia menyetujuinya begitu saja, orang lain akan mengira bahwa dokter suci adalah pengobatan Tiongkok biasa yang datang dan pergi sekaligus. Terlebih lagi, rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok ingin mengundangnya menjadi dokter yang suci. He Long Yan tidak datang ke sini secara langsung, tetapi hanya membiarkan Yang Ping datang sendiri. Terlihat bahwa He Long Yan tidak memperhatikan masalah ini. Aneh rasanya Chang Xuande berjanji untuk pergi ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Yah, presiden untuk sementara dipanggil untuk merawat pasien, tetapi tidak ada cara untuk datang, Yang Ping meminta maaf. Chang Xuande melambaikan tangannya, saya tahu. Tidak peduli bagaimana situasi di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Anda, saya tidak punya alasan untuk keluar dari gunung. Selain itu, jika saya pergi ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, akan tidak ada seorang pun di rumah sakitku. Tidak bisakah Jericho Lee tinggal di rumah sakit sendirian? Itu tidak pantas karena berbagai alasan, Chang Xuande tidak setuju untuk pergi ke rumah sakit. Mendengar ini, Yang Ping tidak dapat menahan tawa getir. Dia menemukan bahwa teman lamanya menjadi lebih sulit untuk berbicara daripada sebelumnya, jadi dia berpikir sejenak dan mulai memainkan kartu simpati. Tuan Chang, meskipun dia memintamu untuk pergi ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, itu sebenarnya agak sulit. Namun sebagai seorang dokter, Anda harus memahami pentingnya pelayanan rawat jalan ke rumah sakit. Departemen yang paling sibuk di semua departemen sebuah rumah sakit selalu merupakan departemen rawat jalan, dan jumlah pasiennya juga paling banyak. Minimnya dokter berarti puluhan bahkan ratusan pasien tidak bisa berobat ke dokter tepat waktu, sedangkan beban kerja dokter lain akan bertambah karena kekurangan dokter. Selama bertahun-tahun, banyak dokter rawat jalan meninggal karena terlalu banyak bekerja. Guru Chang, apakah Anda ingin melihat pasien menderita dan dokter menderita? Saya harus mengatakan bahwa ini cukup sensasional dan mengharukan. Bahkan Jericho Lee pun setuju dengan Chang Xuande. Bagaimanapun, kekurangan dokter adalah fenomena umum, terutama dokter yang baik. Kurangnya dokter niscaya akan menyebabkan banyak pasien tidak dapat ditangani tepat waktu, dokter lain berbagi lebih banyak pasien, beban kerja bertambah, terlalu banyak bekerja menyebabkan kematian karena terlalu banyak bekerja adalah hal yang normal, dan berita terkait juga sering terjadi. Sejujurnya, Jericho Lee tahu betul bahwa jika Chang Xuande diizinkan untuk memimpin, dengan keterampilan medis Chang Xuande, orang lain perlu mengobati penyakit yang sama selama 10 menit. Dia mungkin hanya membutuhkan 5 menit, atau bahkan 2 atau 3 menit. Dengan cara ini, kita dapat mempercepat kecepatan pengobatan dan penyelamatan, serta mengurangi beban kerja dokter lain. Namun premis dari semua ini harus disetujui oleh Chang Xuande sendiri. Saat ini, Chang Xuande sedikit mengernyit, lalu alisnya semakin menegang, dan jejak perjuangan dan keraguan melintas di matanya. Yang Ping pasti mengenal Chang Xuande. Dia tahu bahwa Chang Xuande memiliki hati untuk membantu dunia dan tidak dapat membantu pasien. Untuk waktu yang lama, Chang Xuande menghela nafas dalam-dalam, tetapi berkata, kamu menang. Mendengar ini, Yang Ping mau tidak mau menunjukkan warna keterkejutan yang kuat. Awalnya, dia tidak memberikan banyak harapan untuk membujuk Chang Xuande untuk duduk di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok kali ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia memainkan kartu simpati dan berhasil. Terima kasih atas pengertian Anda. Atas nama seluruh rumah sakit, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Guru Chang atas kebaikannya. Yang Ping berkata dengan gembira. Chang Xuande memutar matanya dan mau tidak mau memercikkan air dingin, jangan terlalu senang. Segera. Saya setuju untuk pergi ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi itu tidak berarti saya keluar dari gunung, dan ada masalah praktis yang harus diselesaikan. Yang Ping bertanya, apa masalahnya? Chang Xuande menoleh dan menatap Jericho Lee, jika saya pergi ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, tidak akan ada seorang pun di rumah sakit, jadi saya hanya bisa meninggalkan Jericho Lee sendirian. Di rumah sakit. Yang Ping tertegun dan langsung tertawa, hanya itu saja.
Bukankah menyelesaikan masalah itu mudah? Tutup pintu rumah sakit untuk sementara, dan tempelkan pemberitahuan di pintunya, yang mengatakan bahwa kamu telah pergi ke rumah sakit tradisional Tiongkok obat. Jika ada yang datang ke sini untuk menemui dokter di kemudian hari, dia akan pergi ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok untuk menemui Anda ketika dia melihat pemberitahuan itu. Lagi pula, Anda tidak bisa menemui dokter di manapun. Sama halnya dengan bahasa Tiongkok tradisional rumah sakit pengobatan. Adapun Jericho Lee, ada baiknya pergi bersamanya. Pasien di rumah sakit ini sangat sedikit, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk berolahraga. Tetapi rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok tidak sama. Ada begitu banyak pasien setiap hari. Jericho Lee memiliki banyak kesempatan untuk berolahraga, yang dapat dengan cepat meningkatkan keterampilan medisnya. Ia telah lulus ujian sertifikat kualifikasi dokter. Ia dianggap sebagai dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Tidak ada masalah dalam bekerja sebagai dokter di rumah sakit tradisional Tiongkok. Obat. Bab 524. Mendengar ini, Chang Xuande tertegun, dan segera mengangguk, pengaturan ini juga tepat. Karena memang demikian, saya hampir tidak bisa tinggal di kota selama 2 hari. Tetapi Anda harus membiarkan kedua praktisi pengobatan tradisional Tiongkok itu kembali lebih awal. Saya tidak ingin membiarkan rumah sakitku buka terlalu lama. Ya, itu sudah pasti. Yang Ping mengangguk dan menyeringai, hampir sampai ke bagian belakang telinganya. Jangan tertawa, karena takut orang lain tidak tahu kamu telah membawaku ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Chang Xuande mendengus tidak senang. Yang Ping berhenti tertawa dan berkata dengan serius, saya tidak berani. Karena Tuan Chang tidak punya masalah, maka sudah beres. Jericho Lee, kamu seharusnya tidak punya masalah, kan? Senang rasanya mengikuti tuanmu ke rumah sakit pengobatan Tiongkok. Ini bagus untuk pertumbuhan medis Anda untuk menghubungi lebih banyak pasien. Namun, Jericho Lee tidak tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saya punya masalah. Katamu, Yang Ping bertanya dengan rasa ingin tahu, tidak menyadari bahwa reaksi Jericho Lee tidak normal. Saya juga tidak ingin pergi ke rumah sakit pengobatan Tiongkok. Wajah Jericho Lee menjadi dingin, dan apa yang dia katakan membuat wajah tersenyum Yang Ping membeku. Chang Xuande juga sedikit terkejut. Yang Ping benar-benar tercengang, ada apa? Mengapa kamu tidak mau pergi ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok? Bukankah baik jika rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok memiliki banyak kesempatan untuk berhubungan dengan pasien dan berolahraga? Keterampilan medisnya sungguh kentut. Jericho Lee mendengus dingin, dan warna jijik muncul di wajahnya. Direktur Yang, apakah Anda berbicara pada diri sendiri di sini? Apakah Anda lupa bagaimana cara merawat saya ketika saya masih di rumah sakit sekolah menengah pertama? Ini seperti baskom berisi air dingin, yang membangunkan Yang Ping. Dia mengguncang jiwanya, lalu tiba-tiba terdengar sesuatu yang hampir dia lupakan. Nada suara Jericho Lee dingin, dan tubuhnya memancarkan nafas penolakan orang yang jaraknya ribuan mil. Direktur Yang, saya menghormati Anda sebagai penatua, jadi saya tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun, tetapi jika saya tidak mengatakannya, bukan berarti saya tidak peduli. Ketika saya dikeluarkan dari Universitas Kedokteran dan Rumah Sakit Rakyat, Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok tidak berfungsi dengan baik, bukan? Apa, lupakan saja. Apakah karena saya tidak menunjukkan emosi apapun selama pemeriksaan kualifikasi medis sehingga saya pikir saya sudah lupa? Bagaimana melupakanmu ketika dia dikeluarkan dari Universitas Kedokteran dan Rumah Sakit Rakyat, dia dikeluarkan dari rumah sakit manapun di Lusu untuk mencari pekerjaan? Tidak ada rumah sakit yang mempercayai kata-katanya. Dia menabrak tembok lagi, dan dipermalukan pada tingkat yang berbeda-beda di banyak rumah sakit, termasuk rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Dia mengingat akun ini, tetapi dia tidak menunjukkannya di banyak kesempatan. Dia tahu bahwa ada beberapa hal yang harus dan tidak boleh dia tunjukkan pada kesempatan apa. Saat mengikuti ujian kualifikasi kedokteran, ia tidak menunjukkan rasa jijik terhadap rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, sehingga rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok menganggap kesannya terhadap rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok sangat mirip sehingga ia memintanya untuk pergi ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Apa ini? Wajah Yang Ping kaku, tapi dia tidak menyangka Jericho Lee masih mengingat masa lalu. Dari kata-kata ini, dia mendengar kebencian dan rasa jijik yang kuat. Chang Xuande mengerutkan kening dan membuka mulutnya. Begitu dia ingin berbicara, Jericho Lee memimpin dan berkata, Tuan, Anda tidak perlu mengatakan apapun. Saya tahu bahwa Sifu mungkin berpikir bahwa saya masih ingat apa yang terjadi di awal. Saya agak sempit berpikiran. Tetapi ketika saya putus asa, mereka tidak membantu saya. Saya bisa mengerti, tetapi setidaknya mereka tidak punya hak untuk menghina saya. Rumah sakit rakyat atau rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, yang tidak memperlakukan saya sebagai anjing. Meskipun rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok tidak terlihat sejelek rumah sakit rakyat, setidaknya itu mempermalukan saya. Jangan kira saya lupa, saya selalu ingat. Jangan perlakukan saya sebagai orang bodoh, dan jangan berpikir yang akan saya hapus jika saya tidak berbicara. Rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, tidak layak dia ingat dengan jelas bagaimana para dokter di rumah sakit mengejeknya ketika dia keluar dari rumah sakit. Pada saat itu, dia tidak punya kemampuan itu, dan dia tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah.
Dia hanya bisa mematahkan giginya dan menelannya. Sekarang berbeda. Dia menyembuhkan Qi Wei dan membuktikan dirinya. Orang lain tidak lagi mempunyai hak untuk menunjuk hidungnya dan melecehkannya, mengatakan bahwa dia tidak menyelamatkan orang, bahwa dia merugikan orang. Belakangan, ia tidak memilih untuk memikul tanggung jawab orang yang mempermalukannya, karena terlalu banyak orang yang memfitnahnya. Dia terlalu lelah untuk menyelesaikan rekening satu persatu. Namun bukan berarti dia tidak punya dendam. Sebaliknya, dia adalah orang yang sangat pendendam. Apa yang telah dilakukan orang lain, akan dia ingat sepanjang hidupnya, dan justru karena kesalahan yang pernah dilakukan rumah sakit rakyat kepadanya, dia membuat rumah sakit rakyat begitu sengsara sebelumnya. Ia merasa tidak ada yang salah dengan latihannya. Dia manusia dan memiliki martabatnya sendiri. Jika orang lain ingin menginjak-injak martabatnya, selain mengobati orang sakit dan menyelamatkan masyarakat, dia juga tidak akan berdaya. Dalam semua aspek lainnya, ia selalu menerapkan prinsip mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Jika seseorang menindasnya, dia pasti akan membalas 10 kali dan 100 kali. Rasa jijik dan kemarahan yang kuat dalam kata-katanya membuat Chang Xuande terdiam. Sejujurnya, dia baik-baik saja. Sayangnya Yang Ping menghela nafas. Dia sudah meyakinkan Chang Xuande, dan semua orang senang. Tapi dia tidak tahu ada yang tidak beres di jalan. Jericho Lee pergi ke halaman belakang dan duduk di meja batu di bawah paviliun kecil. Apakah ini tindakan kemarahan atau bahkan kemarahan? Jawabannya pasti. Tapi menurutnya dia tidak salah. Patung tanah liat memiliki 3 kualitas bersahaja. Jika dia tidak mudah marah, itu aneh. Jika dia tidak mudah marah, yang lain mengira dia adalah kesemek yang lembut dan bisa menanganinya sesuka hati. Yang Ping tidak tahu harus berbuat apa. Dia menyadari bahwa perilaku Jericho Lee sebelumnya di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok telah benar-benar membuatnya marah. Saya khawatir itu bukan hanya beberapa kata yang bisa menyelesaikan kebencian ini. Memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam dan memandang Chang Xuande. Tuan Chang, lihat. Chang Xuande mengerutkan kening dan berpikir sejenak, berbalik ke halaman, datang ke paviliun. Jericho Lee, katakan padaku, apa pendapatmu tentang rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok? Dia harus memahami ide sebenarnya Jericho Lee sebelum dia dapat menyelesaikan konflik tersebut. Jericho Lee mengulurkan tangannya, mengangkat bahu dan berkata, Tuan, apakah Anda ingin saya melepaskan masa lalu? Chang Xuande mendengar perasaan penolakan yang kuat dari kata-kata ini dan menghela nafas. Masa lalu telah terjadi, dan fakta yang ada tidak dapat diubah. Bahkan jika kamu marah sekarang, apa yang dapat kamu ubah? Tidak ada cara untuk berubah, tapi setidaknya itu bisa menjauhkanku dari beberapa orang. Aku tidak ingin dipermalukan untuk kedua kalinya. Jericho Lee tidak mau pergi ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok di semua. Dia tidak ingin menghadapi orang-orang di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, terutama mereka yang menertawakannya. Dia hanya akan merasa malu saat melihatnya, dan bahkan merasa akan kehilangan kesabaran dan mulai memukuli orang lain. Apakah kamu khawatir akan dipermalukan? Kamu dapat yakin bahwa tidak ada yang berani menindasmu karena kamu adalah muridku sekarang. Chang Xuande menepuk dadanya, yang dapat dia jamin bahwa hanya ada sedikit orang yang bisa menindasnya di dunia. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Tuan, saya tidak bermaksud begitu. Bisakah Anda memahami rasa malu karena diejek dan akhirnya menjilat wajah Anda? Saya tidak tahu apakah orang-orang di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok adalah orang-orang seperti itu, tapi setidaknya menurut saya mereka tidak memiliki wajah dan rasa malu. Yang Ping, yang mengikutinya, tidak bisa menahan tawa getir ketika mendengar komentar ini. Tampaknya penilaian terhadap rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok dalam benak Jericho Lee sangat buruk hingga ekstrim, jika tidak, ia tidak akan membiarkan dia mengatakan kata-kata seperti itu. Mungkin itu benar-benar kritik dari rekan sejawat. Semua orang mengejarnya karena gengsi, dan semua orang ingin menginjaknya saat dalam kesulitan. Saya memahami kebenaran ini, tetapi saya memahaminya dengan jelas. Saya punya preferensi sendiri, saya punya hak untuk memilih kehidupan yang kuinginkan, dan aku berhak menolak berurusan dengan orang yang kubenci. Ini adalah ide sebenarnya Jericho Lee. Karena beberapa hal telah dilakukan, tidak ada ruang untuk penyesalan. Ketika rumah sakit sekolah menengah pertama menginjak kakinya ketika dia dalam masalah, dia tidak dapat membalas, tetapi setidaknya rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok tidak memenuhi syarat untuk menjilat wajahnya untuk memintanya pergi ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Saya tidak pantas mendapatkannya. 2 kata sudah cukup. Wen Yan, Chang Xuande terdiam selama beberapa detik, saya mengerti. Saya menghargai ide Anda, tetapi beberapa hal tidak dapat diputuskan berdasarkan preferensi Anda. Dalam kehidupan seseorang, ditakdirkan untuk berurusan dengan beberapa orang yang menyebalkan. Bahkan jika Anda tidak menyukainya lagi, kamu tidak bisa mengabaikannya. Itu hanya pelarian dari kenyataan. Pelarian. Jericho Lee bergumam dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak merasa seperti lari dari kenyataan. Realitas bukan sekadar pilihan. Saya bisa memilih salah satu yang paling bermanfaat bagi saya. Bagaimana jika semua pilihan ditakdirkan untuk menghadapi orang-orang yang menjijikkan? Chang Xuande bertanya. Jericho Lee tertegun dan langsung kehilangan senyumnya.
Saya tahu maksud Sifu adalah mengingatkan saya bahwa sebagai pengobatan tradisional Tiongkok, terkadang banyak hal yang tidak punya pilihan. Betapapun jijiknya mereka, mereka harus bekerja keras. Tapi sekarang, bukan berarti kita tidak punya pilihan. Suandai tercengang mendengar kata-kata ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa muridnya sebenarnya tahu segalanya. Sejak awal, hatinya seperti cermin. Hanya saja Jericho Lee jarang mengungkapkan pemikiran sebenarnya di dalam hatinya dan selalu menguburnya di dalam hatinya. Yang pasti, seperti yang dikatakan Jericho Lee, pergi ke rumah sakit TCM bukanlah suatu pilihan. Jericho Lee bisa menolak sepenuhnya, karena dia memang berhak menolak melakukan hal-hal yang menjijikkan. Ketika Yang Ping melihat ini, dia menghela nafas dalam hatinya. Dia pikir mungkin tidak ada gunanya membujuknya untuk melanjutkan. Soal hari ini berwarna kuning. Meskipun Chang Xuande setuju untuk pergi ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok dan Jericho Lee tidak pergi ke sana, Chang Xuande tidak dapat meninggalkan Jericho Lee sendirian di rumah sakit. Jika Jericho Lee tidak pergi, Chang Xuande berpikir dalam hatinya, mempertimbangkan pro dan kontra, masih tidak menyerah dan berkata, seperti yang kamu katakan, kamu dapat memilih untuk tidak pergi sekarang, tapi jangan lupa, kamu masih harus belajar keterampilan medis. Jika kamu ingin sukses di masa depan, perlu merawat pasien dalam jumlah besar. Pergi ke rumah sakit adalah pilihan terbaik bagi Anda. Jika tidak pergi, itu akan menunda masa depan hidup Anda. Selain itu, jangan lupa yang awalnya saya atur agar Anda belajar untuk gelar doktor tahun depan. Beberapa bulan telah berlalu, dan Anda tidak punya banyak waktu lagi. Jika Anda ingin lulus jenjang doktor, Anda harus melatih kemampuan Anda. Jangan memengaruhi Anda alasannya sendiri karena emosi sementaramu. Jericho Lee tertegun dan tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengabaikan masalahnya. Ya, dia bisa saja menolak pergi ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok sekarang, namun ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari, yaitu jika ingin cepat sembuh, penting untuk merawat pasien dalam jumlah besar, hanya banyak olahraga, dia bisa berlatih menjadi sempurna, pengetahuan teoritis yang dia pelajari menjadi kemampuan praktis. Dari zaman dahulu hingga zaman modern, tidak ada dokter terkenal yang bisa belajar di rumah kecil. Semuanya diciptakan pada baris yang sama. Mereka semua mengandalkan pengalaman yang dikumpulkan dengan merawat pasien yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia membenci rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, tidak ada satupun yang bersih di lusuh. Saat dia dalam masalah, semua rumah sakit menginjaknya. Dia selalu harus pergi ke rumah sakit, bukan rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, yaitu rumah sakit lain. Tapi semua rumah sakit ini sama saja. Adakah yang bisa lebih tinggi dari rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok? Ini tidak lebih buruk dari itu. Tentu saja dia juga bisa pergi ke kota lain untuk belajar kedokteran, tapi itu tidak realistis, perjalanan bolak-balik saja sudah cukup baginya. Baiklah. Oh, begitu. Aku pergi. Pada akhirnya, Jericho Lee memilih untuk berkompromi. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa dia berkompromi dengan rumah sakit pengobatan Tiongkok, tetapi untuk karirnya di masa depan sebagai dokter. Chang Xuande tersenyum, dan Yang Ping tertegun. Dia memandang Chang Xuande dengan penuh rasa terima kasih. Awalnya, dia mengira dia akan gagal. Tanpa diduga, Chang Xuande pada akhirnya mampu membujuk Jericho Lee. Sungguh mengejutkan. Bab 525. Baiklah. Alas Yang Ping menghela nafas. Dia sudah meyakinkan Chang Xuande, dan semua orang senang. Tapi dia tidak tahu ada yang tidak beres di jalan. Jericho Lee pergi ke halaman belakang dan duduk di meja batu di bawah paviliun kecil. Apakah ini tindakan kemarahan atau bahkan kemarahan? Jawabannya pasti. Tapi dia tidak berpikir dia salah. Patung-patung tanah liat memiliki 3 kualitas bersahaja. Jika dia tidak memiliki temperamen, itu aneh. Jika dia tidak memiliki temperamen, yang lain saya pikir dia adalah kesemut yang lembut dan bisa menanganinya sesuka hati. Yang Ping tidak tahu harus berbuat apa. Dia menyadari bahwa perilaku Jericho Lee sebelumnya di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok telah benar-benar membuatnya marah. Saya khawatir itu bukan hanya beberapa kata yang dapat menyelesaikan kebencian ini. Memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam dan memandang Chang Xuande, Tuan Chang, lihat. Chang Xuande mengerutkan kening dan berpikir sejenak, berbalik ke halaman, datang ke paviliun, Jericho Lee, beritahu saya, apa pendapatmu tentang rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok? Dia harus memahami ide sebenarnya Jericho Lee sebelum dia dapat menyelesaikan konflik tersebut. Jericho Lee mengulurkan tangannya, mengangkat bahu dan berkata, Tuan, apakah Anda ingin saya melepaskan masa lalu? Chang Xuande mendengar perasaan penolakan yang kuat dari kata-kata ini dan menghela nafas, masa lalu telah terjadi, dan fakta yang ada tidak dapat diubah. Bahkan jika kamu marah sekarang, apa yang dapat kamu ubah? Tidak ada cara untuk berubah, tapi setidaknya itu bisa menjauhkanku dari beberapa orang. Aku tidak ingin dipermalukan untuk kedua kalinya. Jericho Lee tidak mau pergi ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok di semua. Dia tidak ingin menghadapi orang-orang di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, terutama mereka yang menertawakannya. Dia hanya akan merasa malu saat melihatnya, dan bahkan merasa akan kehilangan kesabaran dan mulai memukuli orang lain. Apakah kamu khawatir akan dipermalukan? Kamu dapat yakin bahwa tidak ada yang berani menindasmu karena kamu adalah muridku sekarang.
Chang Xuande menepuk dadanya, yang dapat dia jamin bahwa hanya ada sedikit orang yang bisa menindasnya di dunia. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Tuan, saya tidak bermaksud begitu. Bisakah Anda memahami rasa malu karena diejek dan akhirnya menjilat wajah Anda? Saya tidak tahu apakah orang-orang di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok adalah orang-orang seperti itu, tetapi setidaknya menurut saya mereka tidak memilikinya. Wajah apapun dan rasa malu. Yang Ping, yang mengikutinya, tidak bisa menahan tawa getir ketika mendengar komentar ini. Mungkin itu benar-benar kritik dari rekan sejawat. Semua orang mengejarnya karena gengsi, dan semua orang ingin menginjaknya saat dalam kesulitan. Saya memahami kebenaran ini, tetapi saya memahaminya dengan jelas. Saya punya preferensi sendiri, saya punya hak untuk memilih kehidupan yang kuinginkan, dan aku berhak menolak berurusan dengan orang yang kubenci. Ini adalah ide sebenarnya Jericho Lee. Karena beberapa hal telah dilakukan, tidak ada ruang untuk penyesalan. Ketika rumah sakit sekolah menengah pertama menginjak kakinya ketika dia dalam masalah, dia tidak dapat membalas, tetapi setidaknya rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok tidak memenuhi syarat untuk menjilat wajahnya untuk memintanya pergi ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Saya tidak pantas mendapatkannya. 2 kata sudah cukup. Wen Yan, Chang Xuande terdiam selama beberapa detik, saya mengerti. Saya menghargai ide Anda, tetapi beberapa hal tidak dapat diputuskan berdasarkan preferensi Anda. Dalam kehidupan seseorang, ditakdirkan untuk berurusan dengan beberapa orang yang menyebalkan. Bahkan jika Anda tidak menyukainya lagi, kamu tidak bisa mengabaikannya. Itu hanya pelarian dari kenyataan. Pelarian. Jericho Lee bergumam dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak merasa seperti lari dari kenyataan. Realitas bukan sekadar pilihan. Saya bisa memilih salah satu yang paling bermanfaat bagi saya. Bagaimana jika semua pilihan ditakdirkan untuk menghadapi orang-orang yang menjijikkan? Chang Xuande bertanya. Jericho Lee tertegun dan langsung kehilangan senyumnya. Saya tahu maksud Sifu adalah mengingatkan saya bahwa sebagai pengobatan tradisional Tiongkok, terkadang banyak hal yang tidak punya pilihan. Betapapun jijiknya mereka, mereka harus bekerja keras. Tapi sekarang, bukan berarti kita tidak punya pilihan. Xuande tercengang mendengar kata-kata ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa muridnya sebenarnya tahu segalanya. Sejak awal, hatinya seperti cermin. Hanya saja Jericho Lee jarang mengungkapkan pemikiran sebenarnya di dalam hatinya dan selalu menguburnya di dalam hatinya. Yang pasti, seperti yang dikatakan Jericho Lee, pergi ke rumah sakit TCM bukanlah suatu pilihan. Jericho Lee bisa menolak sepenuhnya, karena dia memang berhak menolak melakukan hal-hal yang menjijikkan. Ketika Yang Ping melihat ini, dia menghela nafas dalam hatinya. Dia pikir mungkin tidak ada gunanya membujuknya untuk melanjutkan. Soal hari ini berwarna kuning. Meskipun Chang Xuande setuju untuk pergi ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok dan Jericho Lee tidak pergi ke sana, Chang Xuande tidak dapat meninggalkan Jericho Lee sendirian di rumah sakit. Jika Jericho Lee tidak pergi, Chang Xuande pada akhirnya harus menyerah. Chang Xuande berpikir dalam hatinya, mempertimbangkan pro dan kontra, masih tidak menyerah dan berkata, seperti yang kamu katakan, kamu dapat memilih untuk tidak pergi sekarang, tapi jangan lupa, kamu masih harus belajar keterampilan medis. Jika kamu ingin sukses di masa depan, perlu merawat pasien dalam jumlah besar. Pergi ke rumah sakit adalah pilihan terbaik bagi Anda. Jika tidak pergi, itu akan menunda masa depan hidup Anda. Selain itu, jangan lupa yang awalnya saya atur agar Anda belajar untuk gelar doktor tahun depan. Beberapa bulan telah berlalu, dan Anda tidak punya banyak waktu lagi. Jika Anda ingin lulus jenjang doktor, Anda harus melatih kemampuan Anda. Jangan memengaruhi Anda alasannya sendiri karena emosi sementaramu. Jericho Lee tertegun dan tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengabaikan masalahnya. Ya, dia bisa saja menolak pergi ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok saat ini, namun ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari, yaitu jika ingin cepat sembuh, penting untuk merawat pasien dalam jumlah besar. Hanya dengan banyak latihan, ia dapat berlatih menyempurnakan ilmu teoritis yang dipelajarinya menjadi kemampuan praktis. Dari zaman dahulu hingga zaman modern, tidak ada dokter terkenal yang bisa belajar di rumah kecil. Semuanya diciptakan pada baris yang sama. Mereka semua mengandalkan pengalaman yang dikumpulkan dengan merawat pasien yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia membenci rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, tidak ada satupun yang bersih di lusuh. Saat dia dalam masalah, semua rumah sakit menginjaknya. Dia selalu harus pergi ke rumah sakit, bukan rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, yaitu rumah sakit lain. Tapi semua rumah sakit ini sama saja. Adakah yang bisa lebih tinggi dari rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok? Ini tidak lebih buruk dari itu. Tentu saja dia juga bisa pergi ke kota lain untuk belajar kedokteran, tapi itu tidak realistis, perjalanan bolak-balik saja sudah cukup baginya. Baiklah. Oh, begitu. Aku pergi. Pada akhirnya, Jericho Lee memilih untuk berkompromi. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa dia berkompromi dengan rumah sakit pengobatan Tiongkok, tetapi untuk karirnya di masa depan sebagai dokter. Chang Xuande tersenyum, dan Yang Ping tertegun. Dia memandang Chang Xuande dengan penuh rasa terima kasih. Awalnya, dia mengira dia akan gagal. Tanpa diduga, Chang Xuande pada akhirnya mampu membujuk Jericho Lee. Sungguh mengejutkan.